Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, para pejuang CPNS. Kembali lagi di channel YouTube Guru Belajar. Kali ini kita akan menjawab soal-soal TIU atau tes intelijensi umum yang terkhusus pada soal-soal tentang persen-persen ya, persen-persen dari. Nah, di sini kita lihat ada soal yang pertama di mana 990% dari 0,637637637 adalah. Nah, tentu saja untuk menjawab jenis soal seperti ini dibutuhkan kreativitas agar dapat ya menghitung cepat. Nah, tentu saja ketika kita menggunakan cara yang manual maka akan membutuhkan waktu yang lama ya, atau cara yang tidak kreatif maka akan membutuhkan waktu yang lama, di mana kita langsung saja menghitung 990% dari 0,637637637. Padahal di sini kita bisa menyederhanakan di mana yang kita ambil hanya 0,637 saja. Dan untuk nilai 999% kita bulatkan menjadi 1000%. Jadi kita selesaikan coba untuk nilai X-nya. Contohlah untuk persennya 990/9%. Kita bulatkan menjadi 1000% ya. Nah, kita mencari nilai Y-nya ya. Perumpamaan nilai Y berarti untuk rumusnya, karena ini 999 dari ya, persen dari, berarti rumusnya adalah X dikali ya 0,637. Jadi yang diambil hanya 3 angka di belakang koma. Nah, di sini untuk nilai Y-nya, nilai X-nya adalah 1000% ya, 1000% dikali 0,637. Nah, di sini tentu saja 1000% ini nilainya adalah 1000/100. Nah, kita kalikan 0,637. Tentu saja ketika kita ingin mengalihkan 0,637 ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama, maka terlebih dahulu kita jadikan 0,637 menjadi bilangan pecahan ya. Berarti 0,637 ini sama saja nilainya ketika kita 637 dibagi 1000 ya, nilainya sama dengan 0,637 ya, sama nilainya 0,637 ya. Berarti di sini 1000/100 dikali 637 dibagi 1000. Nah, ini kita habiskan saja 1000-nya di sini di bawah dan di atas ini. Berarti yang tersisa hanyalah 637 dibagi 100. 637 dibagi 100 hasilnya adalah 6,37. Jadi jawaban yang benar adalah bagian E. Nah, selanjutnya kita lanjut pada soal yang kedua, di mana soal ini merupakan soal yang lebih sulit dibandingkan soal yang pertama ya, di mana kita lihat pada soal yang kedua 51% dari 576% dari 22/576. Nah, tentu saja ketika kita bicara tentang jenis pertanyaan 51% dari 530, 76% dari 22/576, maka kata dari itu kita anggap dia sebagai yang dikalikan ya, kita menggunakan operator perkalian. Berarti 51% dikali 576% dikali 22/576. Kemudian kita jadikan bilangan pecahan untuk persennya. Berarti 51% sama nilainya 51/100. Begitupun 576 ya persen itu sama dengan nilainya 576/100 dikali 22 dibagi 576. Karena di sini terdapat bilangan pembilang, dan di sini terdapat nilai penyebut yang sama-sama 576, berarti kita tinggal bagikan saja sehingga menghasilkan nilai 1, berarti 1/100. Nah, di sini berarti kita tinggal mengalihkan saja 51 dengan 22. Berarti 51 dikali 22
dibagi ya 100 dikali 100. Berarti jawabannya di sini 51 kali 22 itu nilainya 1122 ya. 1122 kita bagikan dengan 10.000 ya. 1122 dibagi dengan 10.000 maka tentu saja akan menghasilkan nilai sebesar 0,1122. Jadi jawaban yang benar adalah bagian D ya. Nah, selanjutnya kita lanjut pada soal yang ketiga, di mana untuk soal yang ketiga ini hampir sama dengan soal yang pertama ya, di mana nilai 37,5% dari 0,33 adalah. Nah, tentu saja karena kita bicara di sini dari persen dari 0,33, maka rumus yang digunakan tinggal kita kalikan saja. Berarti 37,5% dikali 0,333. Maka nilainya adalah di sini 37,5% kita ubah menjadi 37,5 per 100 dikali 0,333. Nah, tentu saja ketika ingin kita sederhanakan 37,5% ya 3 atau 37,5 per 100, maka kita jadikan ini sebagai bilangan non desimal ya, bilangan bulat ya. Di sini kita masing-masing kalikan 10 ya. Di sini juga yang di bawah kita kalikan 10, berarti 375 dibagi 1000 ya. 375 dibagi 1000. Nah, ini yang kita ingin sederhanakan. Tapi kita terlebih dahulu pecahkan. Untuk bisa dijadikan pecahan ini 0,333, karena ini adalah angka 0,33 itu kurang daripada 0,5. 0,5 kan nilainya sama dengan 1/2 ya. Berarti 0,33 ini ya kita jadikan coba rumusnya 1/x ya. Ketika x-nya diganti menjadi 1/1 maka hasilnya adalah 1 ya. Ketika 1/x-nya nilai x ini diganti menjadi diganti 2 berarti nilainya adalah 0,5. Tapi ketika 1/x-nya nilai x-nya diganti menjadi 1/3 maka nilainya adalah coba kita hitung. Di sini 1 dibagi 3, di sini 1, di sini 3 ya. Nah, perkalian berapa ya? Di sini karena pembaginya lebih besar dari pembilangnya, penyebutnya lebih besar dari pembilangnya, berarti kita tambahkan angka 0 di sini ya. Berarti 0, di sini kita tambahkan 0 berarti 10. Untuk bisa mendapatkan nilai 10 pada perkalian 3, kira-kira kita bisa menggunakan nilai 3 ya. Karena 4 kali 3 menghasilkan 12. 3 kali 3 akan menghasilkan nilai 9. 10 dikurang 9 menghasilkan 1. Begitu seterusnya. 0,33. Berarti jawaban yang benar adalah untuk nilai X-nya adalah 3 ya. Adalah 3. Berarti di sini nilainya adalah 1/3 ya. Kita gunakan menjadi 1/3 karena 1/3 itu nilainya 0,333 ya. Berarti di sini 375 dibagi 1000 ya. Nah, di sini kita mau sederhanakan terlebih dahulu ya. 375 dibagi 3 kita coba hitung ya. 375 dibagi 3 berarti di sini 1 3 0 7, di sini dikali 2 berarti 6, hasilnya 1, kemudian turun 5 berarti 15. Kemudian 1 2 di sini untuk perkalian 3 mendapatkan nilai 15 berarti nilai 3 ini dikali dengan 5 berarti di sini 15 hasilnya 0. Berarti nilainya adalah 125. 125 dibagi 1000 ya. 125 dibagi 1000 ini berarti 0,125 ya. 125 dibagi 1000 ya, berarti nilainya 0,125 yaitu bagian D.
Selanjutnya untuk soal yang keempat, di sini terdapat soal diketahui ya 1/2 0,65 1/7 1/8 37,5%. Nah, di sini yang ditanyakan urutan pecahan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan, kita jadikan kelompok ini jadikan sebagai bilangan desimal. Nah, berarti 1/2 nilainya 0,5. Kemudian di sini 0,65 ya. 0,65, kemudian 1/7 berarti 1/7. Di sini 1 kali 7 tambah 1 berarti 8. 8/7 ya. 8/7. Nah, 8/7 ini 8 dibagi 7 berarti di sini 1 ya, 1 7, kemudian 10 ya, di sini koma, kemudian 1 kali 7 berarti di sini 3 berarti 1,13 ya. 1,13, kemudian kalau 1/8 ya berarti 1 dibagi 8. Di sini 0, sini 10,1 8 berarti 2 berarti 0,12 berarti 37, 1/8 sama dengan 0,12 ya. Kemudian 37,5% berarti 37,5 dibagi 100 ya. Nah, di sini 37,5 dibagi 100 berarti nilainya di sini adalah 0,375 ya. Berarti nilai yang paling pecahan yang terkecil ke terbesar adalah di sini kan nilainya 1/8 0,12 berarti yang terkecil adalah 1/8. 1/8 yang terkecil. Kemudian di sini 37,5, di sini 1/2 ya. 1/2 itu kan 0,5. Berarti kalau 37,5% berarti nilainya adalah 0,375 ya. Berarti ini yang terkecil kedua. Berarti di sini 1/8 ya dan 37,5% ya. Nah, berarti jawaban yang benar adalah di sini yang 1/8. Masih kurang informasi ya, masih kurang informasi. Di sini 1/2 dibandingkan dengan 0,65 maka lebih kecil 1/2 ya, lebih kecil 1/2-nya. Berarti nilainya adalah bagian A ya. 1/8 37,5%, 1/2 0,65 dibagi 1/7 ya. 1/7 nilainya adalah 1,13. Jadi jawabannya adalah bagian A. Selanjutnya untuk soal yang kelima, di sini terdapat soal yang sama dengan soal yang pertama, akan tetapi di sini didahului oleh nilainya ya dari 66,667% ya. Yang sebelumnya dibalik nilai persen dari nilai bilangan bulat ya, tapi di sini terbalik nilai 1/3 ya dari 66,667% adalah. Nah, adapun cara menjawab jenis soal seperti ini, maka kita tinggal langsung mengalihkannya saja ya, dimana 1/3 dikali 66,667% ya. Nah, di sini kita mencoba jadikan bilangan pecahan ya. Di sini 1/3, maka kita jadikan bilangan pecahan 1 kali 3
ditambah 1 maka hasilnya adalah 4. Berarti nilainya adalah 4/3. Nah, di sini 66,067% ya. Di sini kita bagi 100 ya, karena di sini persen. Nah, berarti 66,667/100 kita bisa sederhanakan menjadi 4/3 ya, dikali dengan 2/3. Jadi 2/3 itu nilainya sebesar 66, ya 667% ya, dibagi 3. Kita coba 2/3 ya. Nah, berarti di sini nilainya adalah 4 kali 2 8 dikali 9 ya, atau 3 kali 3. Nah, berarti 8/9 nilainya sama dengan dalam bentuk bilangan desimal. Di sini 0, di sini 80, kemudian kali 8 72 ya, berarti di sini 10, sini 8, berarti di sini 0,88 ya, berarti jawabannya adalah bagian A. Bagian A, jawabannya bagian A, yakni 0,888.